Kalau Pak Bob bisa, saya beritahu, Anda juga pasti bisa. Bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara besar. Tetapi semua itu dimulai dan dapat terjadi ketika Anda mulai menemukan passion di dalam diri Anda. Passion yang menggerakkan Anda untuk mulai melakukan sesuatu, mewujudkan sesuatu. Terus terang, hidup ini gak mudah. Meraih mimpi, meraih impian, sesuatu yang sulit. Tetapi ketika kita punya passion, passion itu akan terus menjaga kita dan menyemangati kita untuk meneruskan perjalanan. Jumpa lagi bersama saya dalam Bramson Inspiration. Saat ini saya sedang bersama Mr. Bob Foster. Beliau adalah pendiri dari Ganesha Operation. Nah, untuk kisah lengkapnya kita akan dengarkan dari Mr. Bob. Dan saya yakin bahwa setiap Anda pasti diberkati dan diinspirasi dengan kisah yang sangat luar biasa ini. Oke, Pak Bob, Bapak bisa ceritakan, bisa bagikan pada pemirsa, bagaimana Bapak memulai Ganesha Operation dari satu lokasi, dan saat ini berada di 760 lokasi. 760 lokasi, amazing. Oke Pak, silakan Pak. Ganesha Operation sebenarnya kami mulai justru di suatu tempat yang tidak begitu layak. Saya mulai dari suatu tempat di mana saya kos pada saat itu, bahkan itu sebenarnya garasi dari yang punya rumah di Kota Bandung. Wow. Passion saya muncul untuk ini karena saya berpikir pendidikan adalah satu hal yang utama kalau kita mau membangun generasi muda. Jadi menjadi besar ini karena dimulai dari sebuah passion, ada sebuah kegairahan yang kuat dari Pak Bob. Betapa pentingnya pendidikan. Iya. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, maka Indonesia nggak bakal maju, begitu ya? Betul. Apalagi pada saat itu situasinya seperti ini. Iya. Dari pendidikan dasar dan menengah dengan perguruan tinggi sebetulnya ada satu gap karena tes masuk perguruan tinggi pada saat itu bisa saja mengujikan soal-soal yang belum diajarkan di SMA. Iya. Apalagi kalau sekolah-sekolah itu adalah sekolah yang dari desa, dari pedalaman. Sementara begitu bervariasinya kualitas sekolah, saya berpikir jangan sampai orang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus hanya gara-gara dia ada di sekolah yang terpencil atau bahkan kualitas SMA-nya kurang bagus. Padahal siswanya sendiri punya potensi. Ya, nah itu yang saya jembatani dan saya pikir saya mau berkontribusi untuk itu. Luar biasa sekali. Ya, hari ini pasti sudah alumninya ribuan ya. Bapak bisa hitung atau bingung malah berapa ya jumlahnya? Bingung karena saya juga kaget. Saya kalau ada aktivitas kadang-kadang saya ngurus visa ketemu. Oh saya Pak dulu di Ganesha Operation. Wow. Saya ke luar negeri, bahkan dosen di luar negeri. Saya dulu alumni Ganesha Operation Pak Bob. Gitu. Dan saya dengar banyak alumni Ganesha Operation ini berprestasi Pak di mana-mana. Ya. Bisa diceritakan beberapa prestasinya Pak? Mereka adalah orang-orang yang merasakan bahwa mereka pun adalah orang yang harus berkontribusi untuk bangsa. Sehingga mereka punya passion juga, mereka mau juga hidupnya tidak asal-asalan, tapi masuk pada suatu visi, sehingga mereka berprestasi, baik di pemerintahan, baik di dunia bisnis, baik di pendidikan juga. Sangat banyak mereka yang memang sudah berprestasi luar biasa. Oke, ada satu poin tadi ya yang perlu pemirsa juga simak ya, dikatakan bahwa Ganesha Operation dimulai dari sebuah garasi. Sebenarnya itu garasi, lalu disewakan jadi tempat kos. Jadi saya kos di garasi itu. Dari situlah dimulai bimbingan belajarnya ya. So pemirsa, ini ada satu poin yang perlu Anda simak, bahwa jangan pernah meremehkan sebuah permulaan kecil. Iya. Sebab ya, sebuah permulaan kecil dapat menjadi sesuatu yang besar. Betul. Bapak dulu waktu mulai yang kecil itu sebetulnya Bapak pesimis atau optimis itu? Mungkin karena digerakkan oleh passion. Saya tidak berpikir suatu pesimis atau optimis. Yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya perbuat. Jadi komitmen saya, betapapun kecilnya yang bisa saya perbuat, itu akan berdampak untuk suatu hal. Wow. So
intinya adalah bahwa ya udah Bapak jalanin aja apa yang menjadi passion Bapak ya. Ada idealisme Bapak sebetulnya adalah apa nih? Mungkin bisa di-share idealismenya lah untuk bangsa ini seperti apa? Menyentuh hati saya adalah Indonesia. Kalau dilihat dari segi jumlah penduduk 4 besar di dunia. Iya. Tapi dari segi daya saing Indonesia masih jauh, belum bisa 4 besar di dunia. Oke. Apa masalahnya? Adalah manusianya. Makanya saya berpikir saya harus berkontribusi untuk membangun generasi muda bangsa ini, dan alat yang paling powerful tentunya adalah pendidikan. Oke. Apakah Bapak hanya mengembangkan Ganesha Operation atau ada lagi institusi pendidikan yang sudah Bapak kembangkan lagi? Ya, saya memang berkecimpung di dunia pendidikan sehingga bikin Ganesha Operation sebagai lembaga non formal sebetulnya, pendidikan non formal. Kemudian juga bikin satu universitas di Bandung, Universitas Informatika dan Bisnis. Ya, kemudian bikin juga penerbit buku-buku pelajaran. Wah, jadi bukan penerbit umum, tapi penerbit buku-buku pelajaran baik untuk anak TK, SD, SMP, SMA kami terbitkan. Jadi seputar pendidikan. Luar biasa. Ceritanya kelihatannya mulus ya. Ya. Kelihatannya mulus dari tahun berapa Pak? Mulai tahun 1984. 1984 sampai sekarang ini tahun 2020, 36 tahun. Tentu banyak suka duka Pak. Bisa cerita ya dukanya aja deh. Mungkin Bapak pernah mau menyerah atau gimana ya? Pernah ngalamin kondisi yang betul-betul menyakitkan dan Bapak udah pingin berhenti gitu. Situasi yang betul-betul sangat menantang itu tentu saja beberapa kali terjadi. Dari segi finansial juga pernah terjadi. Kita kurang likuiditas. Untuk itu, waduh gimana nih, masih bisa jalan apa enggak? Kemudian ada rumah saya jual. Dari segi pelaksanaan, kadang juga ada fitnah dari rekan-rekan yang ada di dalam. Tapi saya pikir saya nggak terpengaruh dengan itu. Sejauh saya masih bisa lakukan sesuatu, saya terus lakukan, dan saya nggak berpikir banyak hal. Pokoknya apa yang saya lakukan ini pasti berguna untuk membangun manusia. Maka saya sangat senang dengan itu, apalagi kadang-kadang orang yang rumahnya katanya broken home, tidak mau belajar, datang ke GO hanya karena orang tuanya biar bilang supaya ya ada aktivitas dan dia tidak mau belajar. Tapi begitu bicara dengan kami katakan bahwa kamu harus lihat masa depan kamu lihat bangsa ini, kamu berguna kok. Orang-orang seperti itu ada yang jadi percaya diri, bahkan mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Oke. Bimbingan belajar Indonesia bukan hanya Ganesha Operation, tapi ada bimbingan belajar yang lain juga. Betul. Apa produk unggulan daripada Ganesha Operation yang membuat ada value yang berbeda dari yang lain? Ya, ada satu kekhasan yang kami tempuh, bahwa kadang-kadang orang berpikir hanya memberikan mata pelajaran saja. Tapi di Ganesha Operation enggak. Kami berikan mata pelajarannya, itu pun dengan ramuan-ramuan yang khusus. Makanya kami sebut ada the king of the fastest solution. Orang mungkin mengerjakan soal berlama-lama. Di Ganesha Operation kita tuntaskan dengan singkat saja, sehingga mereka bisa melampaui saingan-saingan yang ada kalau mau masuk perguruan tinggi. Tapi di luar itu, kami juga melihat juga bahwa orang tersebut harus diberikan pembekalan secara motivasi. Makanya para siswa kami ada seminar-seminar motivasi yang kami berikan, sehingga mereka punya visi yang jelas, sehingga mereka punya cita-cita yang jelas dan tahu apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita tersebut. Ini di tempat lain nggak mereka lakukan. Mungkin ada pesan Pak Bob buat pemirsa. Pesan saya adalah seperti yang saya katakan tadi, bangsa ini punya potensi yang luar biasa dengan jumlah penduduk 4 besar di dunia. Karena itu, mari kita punya percaya diri yang luar biasa. Kita bangun generasi muda bangsa ini melalui pendidikan. Jangan menjadi pesimis, jangan menjadi rendah diri dibandingkan dengan negara-negara maju, karena potensi bangsa ini sangat luar biasa. Kalau kita punya komitmen untuk itu, maka tidak akan lama bangsa ini akan diperhitungkan dengan daya saing yang sampai menjadi 4 besar di dunia. Wow, keren ya.